Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 1. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan awal kita di tahun ajaran baru 2020-2021. Dan saya ucapkan selamat datang di Yayasan Darussalam SMK Darussalam Makassar. Pada pertemuan pertama kita ini kita akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk materi pertama, yakni bab 1, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Nanti kita akan bahas secara detail. Namun untuk pertama ini atau pertemuan pertama ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Utama Alamsyah atau Bapak Utama Alamsyah. Nama panggilan saya biasanya saya dipanggil Pak Uten. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jabatan saya yaitu saya tahun ini diamanahkan menjabat sebagai wali kelas dari 10 TKJ 1. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita akan belajar tentang materi awal, yakni Asmaul Husna. Seperti itu. Asmaul Husna itu saya ingin membagi menjadi dua kata, yakni asma dan husna. Jadi asmaun atau asma itu artinya nama-nama, sedangkan al-husna atau husna itu berarti adalah indah atau baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Itulah pengertian dari Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna yang kita ketahui, dan kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Al-Karim. Apa sih Al-Karim itu? Secara bahasa Al-Karim memiliki arti yang maha mulia. Jadi Karim itu adalah maha mulia, maha dermawan, atau maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim adalah yang maha mulia atau yang maha pemurah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha pemurah, maha mulia, yang memberi anugerah dan rezeki kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha mulia, maha memberi, maha pemurah, yang memberikan anugerah dan rezekinya kepada seluruh makhluknya. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasanya setiap makhluk, baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, itu seluruhnya diberikan rezekinya. Jadi setiap makhluk itu ada rezekinya masing-masing. Tinggal makhluk itu berusaha untuk mencari rezekinya masing-masing. Sebagai contoh, misalnya kita ini manusia, itu kita sudah punya rezeki masing-masing. Kita sudah punya rezeki masing-masing. Tinggal kita ini berusaha bekerja keras untuk menjemput rezeki itu. Tetapi rezeki itu bermacam-macam. Ada manusia yang rezekinya banyak, ada manusia yang rezekinya sedikit.
Jadi bagaimanakah manusia itu mendapatkan rezekinya banyak atau sedikitnya itu tergantung daripada usahanya. Sebuah ungkapan mengatakan, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula yang kau dapat. Banyak usahamu, banyak pula yang kau dapat. Banyak rezekimu, banyak pula yang kau dapat. Sedikit usahamu, sedikit rezekimu, sedikit itu pula yang kamu dapat. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan, memberikan rezekinya kepada setiap makhluknya. Tinggal makhluknya itu bekerja, berusaha keras untuk mendapatkan rezekinya masing-masing. Coba bayangkan jemaah, anak-anakku sekalian, Allah itu tidak pernah berhenti menurunkan karunia-Nya, menurunkan rezekinya kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah karunia rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Karim adalah yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha memberi anugerah dan rezekinya untuk seluruh makhluknya. Itu pengertian dari Al-Karim. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua, Asmaul Husna ada juga disebut Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min itu secara bahasa adalah berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran atau ketenangan hati atau rasa aman. Al-Mu'min diartikan juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemberi rasa aman, maha memberikan keamanan kepada seluruh makhluknya. Jadi tidak ada alasan kita hidup di dunia ini merasakan ketakutan. Kenapa? Karena Allah lah yang sesungguhnya memberikan kita rasa aman. Tidak ada makhluk lain, tidak ada yang lainnya yang bisa memberikan rasa aman seaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, yang namanya takut itu adalah sunnatullah manusiawi. Wajar jika ada rasa takut dalam diri kita. Tetapi memiliki rasa takut yang sangat berlebihan itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita merasakan ketakutan akan sesuatu, kita merasakan ketakutan akan kehilangan sesuatu, maka ketika kita merasakan ketakutan itu, maka kita harus segera untuk mengingat Allah, meminta doa kepada Allah agar kita diberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, rasa takut, rasa tidak aman yang selalu ada dalam diri kita itu wajar, sunnatullah, alamiah, natural. Tetapi ketika kita merasakan ketakutan itu, maka kewajiban kita untuk segera berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan rasa takut itu dan diganti dengan rasa aman. Karena Allah lah yang maha memberikan rasa aman tersebut. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian juga salah satu contoh atau perbuatan yang membuat hati kita tenang itu salah satunya adalah zikir. Jadi zikir ini artinya adalah mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Jadi kata-kata zikir ini kita selalu kumandangkan baik ketika kita selesai sholat atau sementara mungkin kita duduk di ruang tamu bersantai, kita selalu berzikir kepada Allah. Karena hanya dengan zikir, dengan mengingat Allah itu membuat hati tenang. Dalam sebuah hadis dikatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu menjadi tenang. Kemudian yang ketiga dari Asmaul Husna adalah Al-Wakil. Al-Wakil itu artinya adalah maha mewakili atau maha memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara
dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi Al-Wakil ini artinya adalah maha memelihara. Jadi Allah lah yang memelihara makhluk-makhluknya di dunia ini. Allah yang memelihara manusia, Allah yang memelihara binatang, Allah yang memelihara tumbuh-tumbuhan, Allah yang memeliharanya. Satu contoh misalnya hutan. Hutan ini milik Allah, dipelihara oleh Allah dengan menumbuhkan pohon di tengah-tengahnya, banyaknya pohon-pohon di hutan. Tetapi terkadang Allah sudah memelihara hutannya itu, kemudian datang manusia membabat hutan, datang manusia menebang pohon dengan seenaknya, maka terkadang itulah yang menyebabkan terjadinya bencana. Salah satu contoh misalnya kejadian banjir bandang atau banjir longsor di Masambah baru-baru ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ulah dari manusia itu sendiri. Adanya penebangan pohon liar, adanya kerusakan lingkungan. Jadi disebabkan Allah sudah memelihara dengan menumbuhkan pohon-pohon di hutan untuk mencegah terjadinya longsor. Tapi manusia datang dengan menebang liar, dengan merusak lingkungan, akhirnya alam itu marah, dunia itu marah, gunung itu marah. Akhirnya terjadilah longsor dan sebagainya. Begitupun dengan banjir. Banjir ini terjadi pun dengan ulah manusia. Karena air yang seharusnya dia berjalan dengan mengalir dengan bagus, mengalir dengan deras karena dia memiliki jalannya sendiri, tetapi datang manusia membangun bangunan seenaknya tanpa memperhatikan irigasi-irigasi atau tempat di mana air itu mengalir. Jadi terjadi banjir dan sebagainya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, entahkah itu bencana apa dan sebagainya, itu menjadi pertanda bagi kita untuk beristighfar bahwasanya itu terjadi atas izin Allah, dikarenakan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi sebaiknya mari kita memelihara lingkungan kita masing-masing dengan menanam pohon, dengan apa misalnya, dengan membuat semacam irigasi, tempat selokan-selokan di mana air itu bisa mengalir dengan baik. Maka memelihara lingkungan adalah salah satunya bagaimana upaya kita untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, saya kira untuk pertemuan pertama ini cukup kita membahas 3 Asmaul Husna. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih dengan materi Asmaul Husna. Kalau misalnya dalam materi tadi ada yang belum paham, bisa kita tanya jawab melalui via WhatsApp atau WA. Kemudian anakku sekalian, saya ingin memberikan tugas. Silahkan membuat 10 nomor rangkuman tentang 3 Asmaul Husna dari materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian rangkuman tersebut buatlah ke dalam format PDF dan silahkan dikumpul melalui atau dikirim ke nomor WA saya 08124129329. Paling lambat hari ini sebelum kumandang azan maghrib. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap rajin beribadah, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.